mengganggu waktunya. Ya monggo, silakan dulu. Begini Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh saya minta waktunya sebentar Bapak? Diperbolehkan monggo, mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini, terkait tugas kami di calon guru penggerak angkatan 10 ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bapak, kalau boleh tahu Bapak sudah menjadi kepala sekolah mulai kapan ya Bapak? Kalau saya menjabat kepala sekolah sejak tahun 2018, namun menjadi kepala sekolah Desa Tujurajuru baru tahun kemarin 2023. Sudah cukup lama ya Bapak. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan pendidikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan dilema etika yang biasa kita lakukan itu yang pertama mungkin kita melakukan pengamatan terkait konflik-konflik nilai yang terjadi, yang berikutnya ketidakpastian dalam pengambilan suatu keputusan, dan juga pertimbangan moral melalui proses refleksi yang rutin kita lakukan, sehingga keputusan atau kebijakan yang saya ambil, sekolah ambil ini selaras dengan nilai etika dan moral yang ada di sekolah ini. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan keputusan yang saya ambil berkaitan dengan dua permasalahan yang sama-sama benar dan sama mengandung kebajikan, yang kita lakukan yaitu kita lebih mengutamakan koordinasi lintasan pendapat dengan tim guru dan juga staf sekolah, karena saya percaya bahwa kolaborasi hasil dari keputusan yang dengan kolaborasi menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang terbaik dan bijak. Tentunya di dalam minta saran pendapat bisa juga mempertimbangkan nilai-nilai etika prinsip yang telah ditetapkan, sehingga dengan keputusan yang diambil nantinya ini akan berdampak kepada murid dan lingkungan sekolah, sehingga ketika diambil secara demokratis ini bisa mendengarkan dari semua pihak yang ada di sekolah. Baik Bapak, tadi kan berkoordinasi dengan tim guru tentang bagaimana menyelesaikan sebuah kasus yang ada dua kepentingan, yaitu yang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa kita lakukan langkah-langkahnya, yang pertama mungkin kita mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kasus atau masalah tersebut. Langkah yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai etika yang berkaitan dengan masalah tersebut dan mempertimbangkan dampaknya kepada murid dan sekolah. Dan selanjutnya tim guru dan staf sekolah ini akan mendiskusikan secara terbuka, mengungkapkan pendapat dan argumen mereka masing-masing di dalam forum terbuka, sehingga keputusan yang diambil secara kolaboratif antara kepala sekolah, tim guru dan staf ini akan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai kebajikan yang telah ditetapkan.
menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang kita anggap efektif ketika kita berhadapan dengan masalah atau kasus dilema etika itu tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara tim guru dan staf. Kami menemukan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, komite, dan juga mungkin kita diperlukan murid ini adalah pendekatan yang berhasil, sehingga diskusi-diskusi yang dihasilkan secara forum terbuka ini akan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik dan lebih baik dari keputusan yang diambil secara individu. Menurut Bapak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya kita temukan ketika kita menghadapi kasus-kasus dilema etika itu perbedaan pandangan antara kita sekolah dengan berbagai pihak, misalnya seperti contoh orang tua, komite, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbeda pandangan dengan kita. Namun kita berusaha untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua keputusan ini didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang telah dijadikan pedoman sekolah. Kami juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan yang diambil. Tadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan biasanya? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, biasanya kami cenderung tidak memiliki jadwal tertentu. Kami lebih fokus kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai etika dan situasi yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut segera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru dalam keputusan, karena memang untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini juga memerlukan waktu ekstra dengan pemikiran dalam diskusi dan konsultasi. Baik, Bapak, berarti ketika menyelesaikan kasus dilema etika tidak berpatok pada waktu ya Bapak, langsung diselesaikan sesegera mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan juga memerlukan waktu tergantung kasus yang dialami ya Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya selaku kepala sekolah, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa dalam pengambilan dilema etika ini kami biasanya melibatkan tim guru dan staf yang masuk dalam tim manajemen sekolah yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Kami percaya bahwa diskusi dan berbagi pandangan dengan tim ini akan membantu saya dalam mengatasi permasalahan etika dengan situasi yang lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut?
pembelajaran atau pengalaman yang bisa kita petik, kita ambil dalam menghadapi masalah problema kaitan dengan kita ini, yaitu pentingnya mempertimbangkan nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Yang paling utama adalah bagaimana mengambil keputusan itu harus selalu berfokus kepada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi kami. Pengalaman ini telah mengaruhi pendekatannya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama kita ke depan ketika kita menemukan permasalahan yang sama. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas semua jawaban yang Bapak berikan. Sama-sama. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk saya dalam diskusi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih sekali lagi Bapak, terima kasih juga atas masukannya dan jawabannya Bapak. Semoga kedepannya saya juga bisa seperti Bapak dalam menjadi pemimpin yang yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Saya mohon undur diri Bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ya, ada apa? Ada yang perlu saya Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Dari wawancara kedua narasumber kepala sekolah, terdapat beberapa hal menarik yang Begini Ibu, kebetulan bagaimana hasil saya wawancara antara beberapa 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? ada tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas saya adalah mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan tersebut. Boleh minta waktunya ya Ibu? Hanya sebentar kok. Baik, saya mulai ya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? dilema etika? Ini Bu, saya mengidentifikasi situasi dilema etika atau rujukan moral dengan memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional. Bagi saya pribadi penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika itu. Baik Ibu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Kami akan melakukan diskusi terbuka untuk merinci manfaat dan resiko dari setiap opsi yang ada. Keputusan diambil berdasarkan konsensus dan dengan berpegang pada nilai-nilai kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Jadi keterbukaan sama maksudnya. Iya. Berarti diskusi terbuka ya. Ya. Menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama adalah melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Kami akan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah tersebut, siapa yang terlibat di dalamnya,
dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya, kami akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait lainnya untuk berdiskusi. Seperti tadi yang di atas, bermusyawarah. Dalam diskusi tersebut, kami akan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan yang dianut sekolah. Keputusan diambil berdasarkan konsensus tim itu sendiri. Baik, Ibu. Tadi dengan diskusi terbuka, kemudian keputusan yang diambil juga berdasarkan diskusi tersebut ya Ibu. Lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah melibatkan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Kami menemukan bahwa dengan mengidentifikasi inti masalah dan nilai-nilai yang terlibat, kami dapat mengevaluasi semua opsi dengan lebih baik. Pendekatan ini membantu kami memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang diatur di sekolah kami. Maaf agak batuk-batuk ini Bu, Ya, tidak apa-apa Ibu, semoga cepat sembuh. Amin, amin. Lalu hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utama itu adalah menghadapi tekanan waktu dan ekspektasi yang tinggi. Kami berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan melakukan evaluasi yang cermat dan berfokus pada prinsip-prinsip etika yang kami anut. Kami juga berusaha untuk menjaga komunikasi yang kuat dengan pemangku kepentingan untuk menghindari konflik yang tidak terhadap. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Sebenarnya kami tidak memiliki jadwal. Maksudnya itu tidak memiliki jadwal tetap. Tidak pas harus terjadwal tetap gitu. Mungkin apa ya, sesuai dengan si kondisikan gitu lah. Yaitu kami tidak memiliki jadwal tetap untuk menyelesaikan kasus ini. Kami berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin Bu, tapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Kami cenderung mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Berarti tergantung situasi dan kondisi ya, jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu. Tidak, ketika terjadi dilema etika maka akan diselesaikan sesegera mungkin. Tidak terlalu berlarut-larut Ya. dikondisikan ya, kondisional maksudnya seperti itu begini Bu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Di sekolah kami memiliki seorang penasihat etika yang berperan dalam membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Penasihat etika itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam masalah etika dan dapat memberikan pandangan yang sangat berharga dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Berarti ketika ada permasalahan dalam kasus dilema etika, Ibu selain bekerja sama dengan pihak terkait juga meminta saran dari penasehat yang sudah paham dalam kasus tersebut ya Ibu. Baik, dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini?
Pembelajaran utama yang saya peroleh dari pentingnya memiliki penasihat etika dan konsultasi dengan kami dalam etika, maksudnya dalam dilema etika. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam hal mengambil keputusan tersebut di masa depan, di mana saya lebih aktif melibatkan penasihat etika dan mencari pandangan yang beragam sebelum membuat keputusan tertentu. Jadi bukan tidak sembrono terus moro-moro mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi kita juga banyak minta masukan dari kita, terus instansi terkait. Kebetulan kan sekolah kami dekat dengan Balai Desa, mungkin ya kepala desanya juga mungkin baru juga di sana, di lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, banyak melibatkan menyangkut kepentingan ya Ibu, selain juga di guru yang ada di sekolah ya Ibu. Baik, semoga ketika kita dalam mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin dapat memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya dan pendidikan khususnya di desa kita ini ya tambah lebih baik, tambah maju ke depannya, harapan kita semua seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ibu mengganggu. Ini adalah bentuk tugas kami dalam demonstrasi kontekstual CGTN Angkatan 10 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon undur diri ya Ibu. Mudah-mudahan silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.